saya diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada hamba-hambanya. Kedua, kepada panitia dan pengurus persekutuan hamba-hamba Tuhan ini di tempat ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas seperti ini dan memberkati. Saudara, nama saya Pendeta Bobi dari Jakarta. Kami dari Kemuliaan Allah Ministry, ya. Puji Tuhan, kita sudah pernah keliling. Saya pernah mengendarai mobil dari Aceh memberitakan Injil. Memang saya dipanggil Tuhan untuk menginjil. Kalau saudara tahu di peta itu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi, kabupaten, wali kota, kecamatan, itu saya udah datang semua, saudara. Yang ada di peta itu lubang-lubang tikus, itu yang titik-titik kecil saya sudah kunjungi. Saya memberitakan Injil. Sampai namanya naik kapal laut itu namanya Kopi Sadar. Turun itu papan semua kayu besi semua, di bawahnya tuh rawa-rawa ada buayanya. Saya ke sana, ya. Nah, emang saya dipanggil begitu, saudara. Lalu untuk melayani Tuhan, saya tidak pernah motivasi supaya saya terkenal. Ya, saya dengan almarhum Bapak Pendeta Alfon dulu dari Soe, Kupang Soe itu 2 jam lagi ke pedalaman. KKR di situ ya, di lapangan. Saya minta di fotonya diminta suruh kirim, mau dibikin baliho. Saya bilang kalau foto saya dipasang, saya nggak usah melayani Ibu Aluna, saya bilang panitianya. Saya nggak mau. Untuk Tuhan Yesus aja. Ya, Tuhan Yesus yang dibesarkan, ditinggikan, dimuliakan. Aku nggak usah dikenal. Nggak motivasi uang, nggak motivasi pengen terkenal. Saya mau dikasih PKK, enggak kah? Saya siap melayani. Saya diundang ke Sorong. Dari Sorong ke Sasakor itu pagi jam 6 berangkat sampai jam 9 setengah 10 malam. Terus jalannya itu lumpur-lumpur, batu-batu. Wah, mobil gak bisa jalan. Kecuali mobil-mobil yang double gardan itu, kayak Mitsubishi, Highlander ya. Kita pakai carry bak terbuka. Saya, istri saya, Pak Gembala, Bu Gembala di Sorong dan berlima. Wah, itu batu longsor dari atas, itu batu-batu gunung besar-besar. Wah, nggak bisa naik. Sopir yang punya mobil nyerah. Bisa, ini saya setir. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan, jadikan roda mobil ini seperti kuda. Dalam nama Yesus, saya setir. Naik batu-batu segini, gede-gede gini. Bukan batu kerikil, bukan batu segenggam, bukan. Sini batu, sana batu, sini longsor. Di sini di bawah laut, jurang, ada truk terbalik. Oh, nggak bisa jalan, nggak bisa. Highlander semua berhenti. Tapi saya harus khotbah. Saya bilang, Tuhan, aku harus khotbah. Mobil-mobil 4 gardan itu nggak berani jalan. Ubahkan roda ini seperti kuda. Naik semua, yang di belakang nggak berani naik, bak terbuka kan, di depan 2 orang naik. Nah, kalau di belakang enteng justru nggak bisa, bak terbuka, naik semua jalan, kayak keong ciput dia jalannya, kayak kuda lompat-lompat. Akhirnya sampai turunan lumpur, saudara, habis hujan kemarin malam. Wah, udah takut selip segala macam. Puji Tuhan sampai setengah 10 malam. Khotbah, besoknya pulang seperti itu. Saudara, itu biaya sendiri. Kasih PK ya. Tak buka PK-nya 700. Aku belak-belakan orangnya ya. Tak kasih gembala di Sorong yang undang saya. Bu, loh, nggak usah kan Pak Bobi yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana saya biayanya? Diundang ke sana ke sini, diundang ke Batam, ke Singapura, ke Malaysia, seluruh Indonesia saya sudah melayani ke sana, ke sini, Kalimantan. Biayanya dari mana? Dari bos di atas segala. Kalau saya kerja sama Bapak Cornelius, saya diutus Pak Bobi, tolong sekarang ke Makassar. Ini surat tendernya atau penawaran dari perusahaan kita, tolong ajukan ke sana. Bapak ketemu kepala
direktur di sana Bapak John misalnya. Saya dikasih tiket pulang pergi pesawat sama Bapak Pendeta Cornelius. Dikasih uang hotelnya, uang makan semua. Terus dikasih satu amplop lagi. Ini buat keluarga, Pak Guru. Betul nggak? Firman Tuhan berkata, kalau bapak yang di bumi yang jahat tahu berbuat baik ketika anaknya minta telur, dikasih telur. Nggak ada anaknya minta telur dikasih ular. Jadi kalau bapak di bumi aja yang jahat tahu berbuat baik, tahu etika, betapa lebihnya lagi bapak di atas segala bapak, bos di atas segala bos. Yes. Cuma pastikan bahwa kita diutus itu memang perintah Tuhan. Contoh, saya Theo disuruh Bapak Cornelius, Theo besok mau ibadah, tolong sound systemnya dipersiapkan. Theo datang ke gereja, nyapu-nyapu, betulin korden. Mungkin yang kipas angin AC disiapin semua ya, di sapu-sapu kursi-kursi dia siapin. Besok paginya terbengkalai ibadah ini. Pak Cornelius pasti marah. Theo, Bapak kan suruh benerin sistemnya. Kenapa kamu nyapu ngepel benerin batu? Dimarahin. Gak dapat reward, gak dapat pujian. Begitu juga kita. Kalau kita pastikan melakukan tugas perintah pekerjaan yang Bapak berikan, kita dapat upah. Amin. 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 Pastikan itu. Bagaimana kita tahu ini pekerjaan yang Tuhan utus buat kita lakukan? Membutuhkan keintiman. Jadi saya mau nginjil kemana-mana saudara, biayanya Tuhan sedia. Memang saya masih bekerja sebagai supplier variasi mobil, termasuk kain-kain lakan itu. Jadi ada WA toko order kirim, ada toko order kirim. Aku disuruh khotbah di Makassar. Saya bilang masih saya kirim mobil sana. Loh, emang diundang ya? Waktu itu belum ya? Gak ada yang undang. Kok disuruh? Saya mau ke sana. Waktu doa aku melihat laut di sana itu lompat-lompat ikan banyak. Aku suruh ke sana saya. Ya udah terserah, kirim mobil, kirim barang. Saya ke sana. Saya cuci mobil. Waktu cuci mobil, betul. Ngobrol-ngobrol sama ada Om ya, Asuk, kalau orang Chinese sebagai Asuk ya, Om. Ngobrol-ngobrol sama saya, tahu-tahu dia telepon pendetanya, gembalanya. Rupanya Asuk ini orang kaya, pendana terbesar di gereja itu. Apa yang dia ngomong gembalanya oke. Pak Pendeta, besok kan Minggu, khotbah di gereja ini. Saya sudah telepon. Oh ya, tukeran HP, kasih Sherlock segala macam. Saya khotbah. Tadinya kan nggak ada yang suruh, nggak ada yang undang khotbah, ya kan? Jadi saya nggak suka cari-cari. Saya ada di kota ini, saya telepon teman saya, Pak saya ada di kota ini. Oh ya nanti melayani di sini, gitu kan? Itu yang saya susun dan saya rencanakan. Belum tentu itu rencana Allah. Jadi aku diam aja, aku berdoa. Kalau Tuhan gerakan kayak kemarin, telepon hambaku Pak Cornel, aku telepon. Saya disuruh melayani di temannya Pak Cornelius. Jemaatnya cuma 3 orang. Sama istri, sama anak, sama saya, sama kawan 7 orang. Saya khotbah tetap semangat. Diundang ke Batam, khotbah di depan 700 orang, saya semangat. Jadi saya nggak pernah memandang rupa gereja kecil. Pak Cornelius gereja kecil, saya nggak usah deh, nggak jadi. Saya nggak gitu. Saya bukan tipe orang itu. Saya tidak pernah memandang rupa. Saya tidak pernah memandang gereja. Gereja besar, gereja kecil saya diundang. Walaupun jauh saya datang. Sebab itu perintah dari bos di atas segala bos. Kita harus taat. Jadi wajar saudara saya diurapi Tuhan dengan imun ilahi. Saya doakan orang sakit-sakit flu, TBC, flu burung. Sudah tidak terhitung di rumah sakit ruangan kaca. Saya nggak ketularan saudara. Tapi dalam keadaan saya biasa aja, saya agak ketularan, agak gatel, agak batuk. Menunjukkan bahwa saya manusia biasa. Ketularan juga. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, saya tidak terjamah penyakit. Tahun lalu saya berjalan dengan seseorang bernama Gary. Dia mengidap penyakit virus HIV. Orang kalau sakit HIV pasti sakit TBC. Tanya semua dokter. Jalan saya
sama saya satu AC, satu mobil, satu hotel, satu AC. Saya nggak ketularan. Saya baik-baik aja. Amin. Amin. Nah, saudara, kemarin ini saya kesaksian dulu sebelum masuk firman ya, supaya saudara diyakinkan, supaya saudara itu tidak ragu bahwa yang berdiri di depan saudara ini orang yang diutus Tuhan. Saya yakinkan dulu. 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan Pastor Andi, kira-kira 2 bulan setengah 3 bulan, adik ipar saya wakil gembala di gereja GPI Pak Niko Kalibata. Dia ada daging tumbuh di lidahnya sini. Sudah periksa 2 profesor. Akarnya itu seperti kembang kol, katanya kanker ganas. Di Cinere, gembala GBI juga Pak Niko, Pastor David, seperti itu juga. Dioperasi lidahnya dipotong. Gak sampai 1 tahun, kankernya menjalar sampai ke tenggorokan, meninggal. Wajar kalau adik ipar saya ketakutan. Dia nangis. Dia tahu dia pertama kali saya di telepon. Saya di Medan mau main basket. Saya kan olahraga ya. Saya bilang, "Dik, Pastor Andi ya, ini adik kakak ya, adik ipar ya. Dik, bahasa kita ya. Besok gue pulang, nanti gue kan khotbah santat bodohin lo." "Oh iya." Dia nangis tuh. Saya khotbah, saya dapat sesuatu dari Roh Kudus. Saya teriak di depan ibadah gini ya, depan Jumat. Saya katakan benjolan yang ada di lidahnya Pastor Andi bukan kanker ganas. Kalau kanker ganas, saya bayar dengan nyawa saya. Saya gantikan dia di neraka nanti. Itu pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang gila. Setelah saya khotbah, saya turun, saya nangis, saya berlutut. Saya bilang sama istri saya, "Kenapa gue ngomong gitu tadi ya? Gue nyesel. Kita kalau nggak terjadi gimana? Gue malu. Kita pindah, saya keluar kota. Gak usah ketemu teman-teman gereja. Gak usah." Istri saya bilang, "Lu sih, jangan sembarangan ngomong." Saya sudah ke arah Cilacap, drive mobil, biasa pelayanan penginjilan. Ada telepon dari adik saya. Bahasa kita lagi nih. Kaget saya, aduh, malu, siap-siap malu nih. Saya siap-siap, saya telepon istri saya, pindah, gue gak pulang ke rumah. Pakai itu truk pindah di luar kota Salatiga. Saya senang Salatiga, daerah sejuk. Kenapa Win? Adik Limayu Win, ibu pendeta. Kemarin habis rumah sakit bawa hasil dokter profesor ketiga di rumah sakit Cipto. Hasilnya kok cuma benjolan biasa. Terima kasih ya Bos. Iparku juga nangis kedengaran Los Vegas. Saya teriak, "Haleluya! Puji Tuhan!" Bacita. Jadi ipar saya bilang, "Aku itu nabi kok. Jangan melebih-lebihkan. Aku orang biasa." Saya selalu bilang sama kawan, kita harus rendah hati. Amin. 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 Saudara, saya seorang hamba Tuhan yang bernasar sampai mati, nggak mau minum obat, nggak mau ke rumah sakit. Kalau saya kesaksian kelamaan kalau kesaksian langsung masuk firman aja ya. Dari 1 Korintus 16 ayat 13. Ada terjemahan ayat 13. Bunyinya demikian. Demikianlah firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Saudara, saya mengajak
saudara-saudara semua, apa yang saya alami, saudara juga alami. Saya akan berikan kepada saudara apa yang saya miliki, yang saya dapat dari surga. Saya nggak mau membagikan, berbicara kepada saudara apa yang saya tidak miliki, apa yang saya tidak punya, apa yang saya tidak alami. Berarti saya pembohong. Khotbah bisa dipelajari. Saya berikan kepada saudara apa yang saya alami. Saya kasih kakinya gini ya, kayak kata. Kalau dia bebas gini, kakinya gini. Saya baca buku, tahu teorinya. Saya nggak pernah berenang, apalagi di laut. Nggak pernah berenang. Waktu itu anggaplah kita sedang tur ya, mau ke Labuan Bajo, mau lihat komodo. Ya, dari Labuan Bajo mau ke komodo itu naik perahu. Nah itu biasanya setelah setengah jam atau 45 menit perahunya agak dikasih kesempatan berhenti. Siapa yang mau berenang, mau diving silakan. Dikasih waktu setengah jam. Saya bilang sama saudara-saudara, ayo saudara berenang, diving. Ada salah satu bapak bilang, Pak Bobi itu airnya aja hitam gitu, biru gelap, dalam. Saya takut. Saya bilang, gak usah takut Pak, nanti saya tolongin. Kalau ada apa-apa saya tolongin. Saudara, saya penipu besar. Dia nyemplung, kelelep, aku nolongin, kelelep dua-duanya. Oh, nggak pernah berenang kok, nggak bisa berenang, tahu cuma teori. Begitu juga kalau kita khotbah, kita hanya teori, kita nggak pelajari. Hati-hati. Apalagi di YouTube, di TikTok, disaring banyak pengkhotbah yang menyesatkan. Hati-hati. Yang Roh Kudus bilang siala bala-bala sandal-sandal, apa itu? Nggak boleh. Kalau orang itu menganggap itu bahasa Roh Kudus, ya biarin, silakan. Kita jangan melarang kata firman Tuhan. Buat kita bukan ya, it's okay. Iya kan? Lalu ada lagi, nggak boleh perpuluhan. Sudah jelas Matius 23 Tuhan bilang, ada selasih cinta kamu banyak, tetapi keadilan, kesetiaan, kasih kamu abaikan. Kamu melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang lainnya, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Perpuluhan ya lakukan. Semuanya kasih, keadilan, kesetiaan lakukan. Iya kan? Jadi hati-hati banyak pengkhotbah yang sesat. Apalagi aliran progresif. Oh banyak udah. Hati-hati. Kita harus semakin giat saudara melayani Tuhan. Amin. Kita harus berkhotbah, harus membawa api Roh Kudus. Saya bilang kalau tanpa api Roh Kudus lebih baik saya tidak usah berkhotbah. Jadi kita harus membawa api, membawa dampak kepada jemaat. Amin. Amin. Saya akan mengajak saudara bagaimana saudara sebagai laki-laki berdiri tegak, tercacat, tidak tergoyahkan. Saudara tidak akan terjamah penyakit. Tidak ada kutuk mati muda. Amin. Mau bicara firman Tuhan yang sejati, yang orisinil dengan hidup manusia 70 tahun. Atau kalau kuat sampai 80 tahun. Aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Benar kan? Yes. Mazmur 91 ayat 3 sampai 9. Jangan takut terhadap penyakit yang menjalar, yang menular, yang berjalan di rembang tengah hari, di kegelapan malam. Kamu hanya menonton saja. Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Dan akan terjadi jikalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, melakukannya dengan setia, maka aku Tuhan Allah, aku akan memberkati engkau. Yes. Kambing dombamu, keturunan anak cucumu tidak ada yang mandul. Amin. Aku akan melindungi engkau. Penyakit sampat, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dahulu kutimpakan di Mesir, sekali saja tidak akan pernah menjamah. Amin. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap firman-Ku, setiap perkataanku pasti itu genapi. Sekarang pertanyaannya, mengapa
firman Tuhan, janji-janji itu tidak terjadi kepada kita. Mirisnya kehidupan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ada yang mati muda, ada yang keguguran, ada yang penyakit kanker, ada yang lahir sindrom anaknya cacat. Why? Mengapa hal itu terjadi? Padahal Tuhan kehendaki, hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Suamiku meninggal, mungkin umurnya 45 tahun, mungkin 55 tahun. Kalau kita baca 1 Samuel 2 ayat berapa itu? Kalau Tuhan berkenan terhadap seorang laki-laki yang hidup benar, keturunannya di kaum keluarganya, keturunannya banyak kakek nenek. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, tidak ada kakek nenek di kaum keluargamu. Itu terjadi kepada kehidupan Imam Eli. Tetapi kita tidak boleh menghakimi. Orang bisa sakit, bisa meninggal muda, mati muda, atau kecelakaan malapetaka. Ada 3 hal. 1, karena melanggar hukum-hukum alami Allah. Perhatikan, 1, karena melanggar hukum-hukum alami Allah. Coba Bapak makan daging babi terus RW, nanti diundangi pelayanan, Pak Pendeta tolong doakan ulang tahun anak saya, makan RW, babi kecap. Nanti 2-3 hari lagi, Pak Pendeta tolong ucapan syukur kami masuk rumah baru, ada babi kecap. Setahun hitung aja berapa kali makan babi kecap. Akhirnya kolesterol, stroke, kursi roda. Kita tidak boleh menghakimi. Bukan berarti mereka berdosa. Melanggar hukum apa? Alami Allah. Makanan lezat seperti menaruh pisau di leher. Makanan lezat menyukakan hati. Hati-hati juga menyukakan hati, senang. Tapi kalau glojo rakus, stroke. 2, karena dosa. Ini yang harus kita waspadai. Banyak ya, kita suka ganti-ganti perempuan berdosa. Selingkuh Nabi Musa, Nabi Elia. Olahraga yang terbaik jalan kaki. Tanya dokter. Jadi jaga makan, olahraga, hidup di dalam kebenaran. Ya, udah hidup benar, udah jaga makan, udah olahraga, mengalami sakit penyakit. Tuhan izinkan saudara, ya. Tapi jangan sampai terjadi kayak itu, gereja yang besar di Surabaya, ketemu saya di Tunjungan, gereja kayak Senayan, kayak stadion, dengan istri mudanya, dia di kursi roda melen-melen gitu, peot. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau melayani Tuhan. Umur 60 tahun saya di kursi roda, pup di tempat, kencing di tempat, dicebokin, meler-meler kayak orang bodoh. Iya, aku nggak mau beli pelayan Tuhan kalau nanti kan janji Tuhan aku digendong. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan kalau aku melanggar 1 kali lagi, biar aku mati tuh. Saya kan waktu punya penyakit 8 tahun nggak bisa sembuh, virus herpes ganas. Tuhan sembuhkan. Aku bersumpah, Tuhan aku bersumpah, aku tidak akan minum obat, tidak akan ke rumah sakit sampai mati. Karena apa? Maaf ya, alat gender saya yang udah kayak orang eksim di sini busuk gorokan ya, menghitam. Handuk saya, sabun saya, kalau istri saya, anak saya pakai ketularan virus herpes ganas, gara-gara suka ganti perempuan. Disembuhkan Tuhan seperti bayi, nggak ada luka-luka itu. Coba bayangin, dari orang yang bandel. Saya kalau kesaksi, nanti saya kesaksian ya terakhir ya. Gila kalau mau kesaksi. Di kamar mandi itu saya nangis. Saya tadinya nggak percaya Tuhan. Saya berusaha, dulu dunia perangkat itu saya pegang seluruh Indonesia. Ada 2 produk, keuntungannya itu 10 hari 48 juta net income bersih. 2 produk seperti itu. Jadi 144 juta 1 produk. 2 produk saya pegang. Saya banyak duit, suka main perempuan.
nyakitan, sakit. Saya mau bunuh diri, putus asa, udah ke dokter seluruh Indonesia yang dokter kulit yang terbaik bilang nggak bisa sembuh. Virus herpes ganas. Tadi boleh tanya dokter. Waktu mau minum Baygon, saya nggak percaya Tuhan, saya punya jin banyak. Apalagi dulu zaman Pak Harto, ada jin beres. Saya dulu orangnya bandel juga, keras. Mobil saya ditabrak mikrolet, saya kantor orangnya dari sini berdua. Dulu keras, masuk penjara, tebus, jual satu mobil. Ini saudara, keluar lagi, iya kan? Pada waktu aku mau bunuh diri, minum Baygon, saya dengar suara Tuhan. Kalau engkau mau bertobat, mau berbahagia, sembah aku. 3 kali. Kalau engkau mau bahagia, sembah aku. 3 kali. Langsung saya buang Baygonnya. Buang. Jalan-jalan. Istriku balik. Istriku kan tak suruh jalan-jalan kan. Tak atur gitu loh jalan-jalan. Jalan-jalan dia balik. Kalian buah pintu pagar masih digembok. Hatiku Tuhan kan ya. Dalam hati gitu. Udah lihat seumur hidup ya. Baru sekali. Baca dari mana ya? Aku nggak tahu nih. Kata dokter aku nggak boleh makan seafood. Udah kejadian 1 aja, halaman 1. Baca. Duh. Kok Tuhan bilang semua makhluk hidup yang di udara bersayap, di bumi, yang merayap di air, boleh kamu makan. Istriku pulang. Saya itu sayang, bukan saya. Ayo kita makan seafood. Loh, kan lu kata dokter nggak boleh makan seafood. Tapi punya lu tambah busuk dipotong. Udahlah, biarnya kita makanan. Gue nurut dokter, gue nggak sembuh. Gue nurut Zinsa yang makan yang minum jamu pahit-pahit, gue nggak sembuh. Kata orang cari tokek yang belang-belang disangkai dimakan, gue nggak sembuh. Coba sekarang nih kata kita. Ayo. Gue nggak tahu ya kalau lo kata busuk dipotong. Nah kalau lo mati gue disalahin sama saudara-saudara. Bilang kalau kenapa bumi mati gara-gara Alkitab ini? Ayo kita makan. Ya udah yuk. Orang Manado suka ya. Manado Ternate dulu pesantren. Saya kawin 3 kali. Islam, Katolik, pastor tak bohongin. Islam lagi, saya nggak percaya Tuhan. Ya kan? Udah kita makan saja. Mau diputus kayak mau mati besok kayak ayo makan. Sebenarnya itu putus asa. Dulu tuh pikirannya putus asa. Baru sekarang saya tahu itu iman yang luar biasa. Makan seafood. Besoknya tak ajak lagi makan seafood. Ayo makan lagi sekarang udah. Kemarin ikan. Besoknya saya ajak saya sekarang cari kepiting. Saya jangan main-main. Penyakit lu gimana? Jenyek, tau jenyek ya? Tambah basah, borokan. Makan lagi saya jangan. Makan lu nggak mau ikut gue pergi sendiri. Udah ya. Waktu mandi, kan kalau sabunan itu aku nggak lihat bagian bawah, alat gender saya. Kalau lihat saya sedih, pengen ambil pisau kok tubles. Kan 8 tahun, ambil 8 tahun nggak bisa hukuman, nggak boleh. Mainnya di luar terus. Jadi makan. Waktu mandi, lagi sampoan masih ada rambutnya. Udah lihat saya ganteng dulu sampai kita kasih lihat itu kacamata yang 8 juta, emas cincin, wah kayak mahal. Udah deh, lihat saya dulu sama sekarang beda. Terus lagi mandi, dengar suara yang waktu saya mau bunuh diri, minum Baygon. Lihatlah bagian tubuhmu yang sakit itu. Memang sudah kesembuhkan Tuhan. Herannya hatiku jawab gitu. Lihat. Tidak percayakah engkau padaku? Agak menghentak. Terus hati saya gentar. Ya tuh kayak takut gitu. Nyalain keran, sapuan kan, terus disiram. Aku lihat alat gender saya bersih. Saya berlutut sudah di kamar mandi dalam keadaan telanjang. Tuhan, ternyata engkau Allah yang
betul-betul ada. Engkau Allah yang hidup. Aku kira selama ini itu nggak ada. Hari ini aku bersumpah, Bapa. Aku bersumpah Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Aku bersumpah mulai hari ini sampai matiku, aku tidak minum obat, aku tidak ke rumah sakit. Aku bersumpah Bapa, sebelum aku tidur aku menyembah Engkau. Bangun tidur pertama kali aku buka mata, aku ingat Engkau, aku menyembah Engkau. Kalau aku bolos satu kali Bapa, bunuh aku Bapa. Buat aku sakit jantung, tidak sempat lihat sinar matahari di pagi hari. Saya bersumpah. Aku bersumpah dalam nama Yesus. Sampai hari ini aku gak pernah menyembah bolos. Baca Alkitab setiap pagi. Jadi habis pagi penyembahan ambil Alkitab. Aku kan sering puasa, ada perubahan. Suka puasa 40 hari, 3 hari Esther, 40 hari, 3 hari ya. On the day lambung saya bagus. One day, suatu saat, pada waktu itu lambung saya sakit. 2-3 menit kayak dilemes. Nanti 2 menit hilang. 3 menit lagi, sakit lagi. Dari pagi, siang, sore, malam sakit terus. Saya udah melungker kayak kelapa, melungker. Kayak binatang kaki 1000 kalau senggol melungker. Kasih minyak kayu putih dari Ambon, kasih botol isi air panas, saya melungker, udah nggak bisa ngomong. Sampai jam 9:30 malam, istri sama anak-anak saya bilang gini, ayo kita gotong Papa ke rumah sakit. Papa mukanya udah kuning, nggak mau pucet. Ayo, mau digotong. Minta aku udah minta pulpen, kasih pulpen kertas. Tolong jangan bawa Papa ke rumah sakit. Sekalipun Papa mati, setidak-tidaknya Papa bangga Papa mati karena pegang janji sumpah Papa kepada Tuhan. Saya tulis tanda serunya banyak. Singkat cerita saudara, setengah 12 saya tertidur. Seperti biasa, jam 4:45 kok saya bangun, saya duduk. Saya berdiri, saya gini-gini bisa. Saya keluar untuk rumah, saya ambil nafas bisa. Saya duduk di meja. Di sofa saya ada meja, saya ambil Alkitab. Istri saya lagi goreng telur, ceplok telur, mau anak-anak sekolah Bu air. Istri saya bilang, "Say, lo masih minum kopi enggak?" "Masih, Say, masih." "Buatin aku, Say." Orang sakit lambung, sakit mah nggak boleh minum kopi. Iya kan? "Buatin aku, Say." Lo jangan sombong rohani, jangan mencobai Tuhan. "Enggak, Saya, aku nggak mencobai Tuhan. Ini buah-buah yang berbiji di Taman Eden boleh dimakan." "Buatin aku, Saya." "Buat aja sendiri." Saya maju. Tempat panci yang ada pegangannya, air dispenser, kompor gatek, cetek. Gak ada 1 menit udah mendidih. Ini kopi taruh, jebret, nggak pakai gula. Masih mendidih. Saya senang tuh minum kopi yang masih berasap panas. Saya punya pengertian gini. Kalau Pak Cornelius ke rumah saya, "Pak Cornelius minum kopi apa teh?" "Oh, kopi susu Pak, saya buatin." Saya bikin roti bakar. Terus kita ngobrol-ngobrol. Betul nggak? Saya ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus, baca kopi. Oh, puji Tuhan, minum dikit. Haleluya. Oh, thank you Lord. Kalau yang Tuhan marah, "Tuhan ampuni aku jangan seperti itu." Kopinya habis. Itu saudara. Nggak pernah bolos aku baca dari tahun 2002 sampai sekarang. Terus aku minum kopi itu ya, duduk. Orang tadi malam sakit parah lambungnya, minum kopi. Kan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dalam nama Yesus. Sampai hari ini saya pecinta kopi. Saya puasa 40 hari kemarin. 2 bulan lalu saya puasa 40 hari. Setiap pagi minum kopi, siang minum kopi, sore minum kopi, malam minum kopi. Bisa 4 kali 7 kali. Oke. Amin. Amin. Saya doain orang sakit TBC, saya nggak ketularan. Saya sudah membuktikan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Temanya berjaga-jaga.
Jangan sampai kita berbuat dosa. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersiaplah, berdirilah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya ingin saudara dan saya tidak terjamah penyakit. Tidak ada di keluarganya istrinya mati muda. Tidak ada jadi janda, tidak ada jadi duda lagi. Tidak ada keguguran lagi. Diperbaiki, kita semua pernah berbuat dosa. Kita semua pernah berbuat salah, kita perbaiki. Bagaimana supaya kita tidak mengalami malah? Mari kita perhatikan Abraham. Karena sudah tua dan sudah mati, tidak ada dasar untuk Abraham percaya. Kalau kita ya sakit ya, dokter, kata dokter, sakit lambung ini minum ini ibu, pagi siang, pasien tadi sembuh 3 hari. Ada dasar kita percaya bakalan sembuh, betul nggak? Saudara mau usaha buka toko, buka toko di sini bagus, lokasinya pasti berhasil. Modalnya sekian, nanti 1 tahun balik. Tahun kedua kita mengeruk keuntungannya. Ada dasar kita percaya untuk sukses. Abraham nggak ada dasar. Perempuan yang sudah tua dan sudah mati, tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di bumi itu orang yang percaya. Adakah ku dapati iman di bumi? Tadi apa? Berjaga-jagalah. Iya kan? Teguh dalam iman. Berdiri tegak tercacak, bersikap sebagai laki-laki. Tetap kokoh. Jadi Abraham gak ada dasar, tapi tetap percaya. Ketika sudah mengandung dan melahirkan, ya, sesudah melahirkan, Tuhan datang. Abraham, persembahkanlah anak yang kau kasihi itu, bawa ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkan dia di sana. Betapa hancurnya dia, betapa beratnya. Kita kan cuma baca sekarang. Kita tahu. Coba kalau kita nggak tahu, Abraham kan nggak tahu, disuruh persembahkan. Berat, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan kayu bakarnya, apinya, pisaunya, dan dibawanya Ishak dengan bujangnya dengan 2 keledai. Abraham pagi-pagi udah bangun. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Abraham taat. Kita harus taat, saudara. Taat kepada setiap firman Allah, bahkan 1 ion huruf kita taat. Saudara tidak akan mengalami sakit, penyakit, dan malapetaka. Pernah gagal kita minta ampun, perbaikilah sikap tingkah laku hidupmu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sekarang juga banyak pendeta-pendeta bisnis, banyak penipuan, banyak. Saya nggak bisa cerita nanti sampai sore nggak selesai. Banyak, tanya ini Pastor Tony. Banyak kejadian. Nah, Abraham mempersembahkan. Ketika Ishak mau disembelih, malaikat Tuhan, stop Abraham, jangan kau apa-apakan itu. Sebab ku ketahui sekarang engkau mengasihi aku. Engkau lebih mengasihi aku daripada anak itu. Anak yang paling kamu sayang, yang tidak ternilai harganya. Abraham mengasihi Allah lebih dari segalanya. Bangun pagi-pagi fajar belum menyisir, Abraham mempersiapkan persembahan pada Bapa di surga. Mari kita, saudara, sebelum pagi fajar menyingsing, kita bersujud memuji-muji Allah. Sembah Dia, tinggikan Dia, hormati Dia, hargai Dia. Jangan seperti orang-orang Jum berdoa gak kelihatan wajahnya. Berdoa itu berbicara dengan Allah, wajahnya gak kelihatan. Dia sambil masak, sambil nyapu, giliran doa baru panggil-panggil kan suaranya kedengeran kan kalau Jum kan, baru di on it, wajahnya ada, terus dia doa. Itu orang yang tidak menghargai Allah. Barang siapa yang menghargai aku, akan ku hargai, kata Tuhan.
barang siapa yang tidak menghargai aku akan kurendahkan. Kita akan direndahkan, lebih rendah kedudukannya daripada binatang. Kita akan menjadi suitan ejekan. Hamba Tuhan sakit kanker, hamba Tuhan peot, stroke segala macam, dicibir sama orang. Iya kan? Karena apa? Perhatikan sikap dan karakter hati Bapak Abraham. Dia mengasihi Allah, dia taat, dia mengasihi lebih dari segala. Kedua, Musa hidup di istana Fir'aun, istana Mesir. Makan buah apel, anggur, jeruk, semua ada. Pakai gelang yang dari emas, mungkin batu permata, jamrut ada ya. Jamrut saya mau beli, saya senang batu kan. Jamrut mahal saudara. Yang bagus itu 50 juta, 100 juta. Mahal. Jamrut 2-3 juta mah bukan jamrut, itu KW. 5 juta KW. Kasih tahu aja. 10 juta aja KW. Jadi Nabi Musa ini pakai emas, kalungnya emas, ada permatanya ya. Wah, pakai kain yang halus, lenan yang bagus. Minta maaf ya, ditemenin dayang-dayang. Mau perempuan yang manis montok, yang putih yang montok, yang kurus dimandiin, mandi di rendam air hangat dimandiin. Tapi karena Musa melihat bahwa umatnya bangsa Israel ditindas, dia percaya bahwa penghakiman nanti yang menentukan ke surga atau ke neraka itu di tangannya Allah Israel. Pada zamannya itu dia keluar dari kenyamanan dari istana Fir'aun. Dia tinggalkan kenikmatan dunia itu, dia tinggalin. Kalau kita bicara sekarang kenikmatan dunia, kesenangan daging kita, jasmani kita, dia tinggalin. Dia lihat orang Israel kok ditindas, dia pukul orang Mesir itu, jatuh mati, gagal otak, kubur pakai pasir. Dia takut ketahuan, dia lari. Dicari sama Raja Fir'aun, diperintahkan prajurit tentara Fir'aun yang terbaik, cari Musa, bawa sini. Biasanya dihukum mati, gantung. Musa pun dalam pelariannya. Karena Musa mengasihi Allah, dia lihat umat bangsa Israel ini ditindas, dia mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan bilang, Musa, ajak itu tua-tua Israel menghadap Fir'aun. Takutlah Musa. Aku baru kemarin bunuh orang Mesir, aku lagi diburu, aku suruh Tuhan menghadap Raja Fir'aun. Bisa mati, gue digantung. Betul nggak? Coba sekarang saudara di sini Prabowo perintahkan prajurit Kopassus cari bapak. Aku mau lari kemana? Bapak gemeter gini. Zamannya Harto diculik, hilang, mati saudara. Karena diperintahkan Tuhan, karena kasih kepada orang Israel saudaranya ini lebih besar. Kasih kepada Allahnya itu besar, percayanya besar. Dia berani. Ya Tuhan, yuk 24 tua-tua sini, ayo kita berangkat. Kita ke Fir'aun. Iya kan? Nah, firman Tuhan bilang gini. 1 Yohanes 4 ayat 16, 17, 18. Coba saudara baca. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sebentar, tetap berdiri Pak, tetap. Kalau kita mengasihi saudara kita sesama tanpa memandang rupa, suku, ras, status, berarti Allah di dalam kita saudara. Karena Allah adalah kasih. Terus, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia,
kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus sama seperti kita ada di dunia ini pada zaman itu, masa itu. Terus Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 18 sudah ya? Sudah. Oke. Kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita tidak ada ketakutan, sebab ketakutan itu mendatangkan hukuman. Kalau Musa takut, gua ngadep Raja Fir'aun, nanti gua ditangkap, gua digantung, mati. Takut, nggak jadi dia pergi kabur. Betul nggak? Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita mengasihi Allah lebih dari segalanya, ketika kita mengasihi saudara kita sesama kita, maka Allah ada di sini dan Amin. tidak ada ketakutan. Amin. Sebab ketakutan mendatangkan hukuman. Saudara, kalau kita itu mengasihi, ya mengasihi. Saudara mengasihi jadi hamba-hamba Tuhan ini kan karena mengasihi Tuhan Yesus kan. Berterima kasih sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Iya kan? Jadi saudara melayani Tuhan, jadi mengabdikan diri hidup untuk Tuhan. Nah, kalau saudara masih ketakutan, sebenarnya saudara tidak layak menjadi hamba Tuhan. Saya juga tidak layak menjadi hamba Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang saya punya cincin ini, saya beli kira-kira 1,5 juta ya, 1,5 juta. Yo, sekarang ada pengusaha kaya mau beli, Pak Bobi saya beli ini 200 juta, nggak pakai AIU, ya. Saya suka cita, saya senang, iya nggak? Begitu juga hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau mati adalah keuntungan, kenapa kita takut mati, saudara? Tuhan tidak mendesain kita minum obat seumur hidup. Sakit jantung ya, minum obat ini, kata dokternya dari Mesir. Lu kalau nggak minum, lu meot, lu mati. Jangan sampai nggak minum lo ya. Banyak pendeta-pendeta dibebas jantung, sakit jantung, penyumbatan pembuluh darah jantung, minum obat seumur hidup. Banyak. Mereka lebih takut, lebih percaya kepada dokter daripada Tuhan Yesus. Kalau jujur realita, Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah busuk sudah 4 hari. Lazarus keluarlah bangkit. Lazarus bangkit jalan hidup. Kita baca itu kita percaya, tapi cuma di mulut percaya. Ngomong doang. Ngalami sakit, dokter bilang ini minum obat tuh ya, nggak boleh putus ya, seumur hidup harus minum. Nggak minum bapak bisa mati. Darah tinggi nggak minum bisa pembuluh darahnya pecah. Benar nggak? Minum tiap pagi, tiap malam jam 9 nggak boleh telat minum. Tuhan tidak mendesain kita minum obat. Amin. Anggap ini berkat Tuhan. Apa yang saudara imani itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Yes. Apa yang saudara yakini itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tinggalkan pemikiran-pemikiran gaya hidup saudara-saudara kita, pelayan-pelayan Tuhan kita yang berkompromi, mempercayai Tuhan hanya di mulut. Tinggalkan, jangan teladani mereka, jangan tiru mereka. Kita harus berbeda. Amin. Saya disuruh Tuhan doain itu orang sakit buru-buru. Peluk dia, saya peluk. Orang sakit TBC di ruangan kaca, di inkubator, saudara-saudaranya tengok lewat telepon. Pendeta yang ngajak saya doa sang 2 pengerjanya pakai masker 22. Pak Bobi pakai ini Pak Pendeta. Saya nggak pakai masker. Loh, ketularan ini penyakit virus bahaya, menular. Saya hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Sampai sekarang saya sehat. Anak saya di Singapura kan suaminya orang Singapura.
melahirkan anak baru kira-kira 6 bulan, 4-5 bulan, dokternya bilang jantungnya berlubang 0,1 mm diameter gitu ya. Nangis Pak, baik Pak, ini si Chloe katanya dokter jantungnya berlubang. Doa dalam nama Yesus, jantung yang berlubang pada cucuku Chloe sembuh sempurna, tidak berlubang lagi dalam nama Yesus, amin. Periksa 2 minggu kemudian, apa masih berlubang kata dokter Pak. Sayang, marah ilahi saya bilang, wes, sekali lagi Papa berdoa, harus percaya Papa, harus percaya pada Tuhan Yesus, bukan kepada dokter. Kalau sekali ini Papa berdoa nggak terjadi, jantungnya ada kelainan, Papa jamin, Papa gantikan kematian buat nyawa Papa bayar. Dalam nama Yesus, Chloe sehat, tidak ada kelainan jantung, amin. 2 minggu kemudian di sana, kan setiap 2 minggu sekali ke Singapura, periksa, tinggal sana kan, di Singapura rumah sakit mahal saudara, saya kaget. Periksa 2 minggu sekali itu keluar berapa? 18 juta, 36 juta di rumah sakit yang bagus kan. Suaminya puji Tuhan ada Jen ya. 2 minggu kemudian, Pak, puji Tuhan Pak, Chloe jantungnya udah gak berlubang, gak ada kelainan. Amin. Amin. Saudara harus berjalan dengan urapan hati Roh Kudus. Yes. Taat kepada firman Tuhan, setiap 1 titik ion kata firman Tuhan. Taat. Saudara, tidak ada penyakit malapetaka menimpa saudara. Amin. Tidak ada mati muda. Amin. Dalam Tuhan saudara diberkati. Amin. Orang yang takut akan Tuhan dipelihara Tuhan diberkati. Amin. 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 Iya. 10 orang bisa diisi 700 orang bisa. Pendeta dari GBI, saya belak-belakan saya. Wakilnya GBI yang terbesar di Medan sana. Wakilnya datang, sembunyi di Pasori. Waktunya firman Tuhan, pelai-pelai itu besok. Firman. Oke. 2 orang kawal di depan. Tadi Pak Pendeta. Yang 2 di belakang. Dia datang nih dari jauh gini. Jauh saya praktek. Halo saudara, selesai khotbah jebret, 2 orang mari. Langsung ngilang. Karena dalam hatinya nggak ada. Di depan kah, salam dan berkati, ya kan? Tuhan Yesus. Dia berkhotbah di rumput saudara. Dia duduk di rumput berkhotbah. Tuhan Yesus bilang, teladanilah aku penuh kasih rendah hati, Yes. lemah lembut dan jujur. Amin. Tuhan Yesus mau khotbah bisa tolong pasang kain lenan yang terhalus. Mimbarnya ini kalau dilapisi emas, bisa nggak? Bisa. Pada zaman itu sudah ada emas. Tuhan Yesus khotbah di rumah. Makanya nggak usah kaget anaknya pendeta, istrinya pendeta, peot, sakit stroke, sakit kanker. Why? Sombong hatinya. Nanti dari nggak tahu apa-apa, sekolah teologi lulus, master teologi, jadi terkenal, diundang ke Papua khotbah, tarifnya 45 juta. Sama tuan bisnis. Orang Chinese bilang bocengli. Siapa yang Chinese? Tanya artinya bocengli itu apa? Orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Punya istri cantik, anak-anak ganteng, cantik, hidupnya diberkati. Cuma disuruh Tuhan, tolong nih bacakan surat saya ke Papua. Kebetulan gembalanya teman saya. Gerejanya ada jemaatnya 718 orang. Seperti istana boneka gerejanya. Teman SMA saya. Diundang khotbah di sana. Gembalanya teman saya. Ditentukan tarifnya 45 juta.
sama Tuhan berbisnis. Itu bukan sahabat Tuhan. Abraham dibilang sahabat. Kenapa? Anak yang terkasih dipersembahkan kepada Tuhan. Gak hitung-hitungan. Lebih mahal dari harta sekalipun berapapun nilainya. Ishak dipersembahkan. Ini yang enggak, dari nggak ngerti apa-apa, dari bodoh jadi pinter masuk teologi, terkenal di dunia online YouTube, disuruh undang khotbah tarifnya 45 juta. Kalau Natalan timnya itu bikin drama 25 juta. Saudara mau Natal undang timnya datang sini ya, bikin drama 25 juta.